Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Allah yang terambil dari Mazmur pasal 107 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyi sabda Allah. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 1. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Demikian bunyi hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita sadar bahwa seringkali kita tidak bisa melakukan hukum kasih ini dengan sempurna, dan seringkali kita gagal melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu marilah kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, inilah kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa seringkali kami menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami seringkali gagal melakukan akan hukum kasih yang Kau berikan. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama merendahkan hati kami di hadapan-Mu, yang sebenarnya kami menyadari bahwa kami tidak layak untuk datang kepadamu karena dosa dan kesalahan kami. Tetapi hari ini kami memberanikan diri untuk datang kepadamu, mohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengasihi kami dan mengampuni kami. Belas kasihan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Demikian bunyi berita anugerah Tuhan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Untuk menyambut berita anugerah Tuhan ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Yeah.
ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian bunyi petunjuk hidup baru. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia. Mari kita ucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362, bait yang pertama. Karena beberapa jemaat boleh diberikan kepercayaan oleh pemerintah di
menjalankan tugas tanggung jawab sebagai BPD. Kiranya Tuhan juga memberkati anak-anakmu ini, supaya mereka dapat menjalankan tugas itu dengan baik. Kami berdoa untuk Mbak Cindy, kami berdoa untuk Pak Basiran, kami berdoa untuk Ibu Sri Tongka, kami berdoa untuk Pak Lasima, kami berdoa untuk Pak Sakti. Tuhan berkati anak-anakmu ini, sehingga di tengah-tengah tugas dan tanggung jawabnya, biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat. Bapak, kami mengingat untuk jemaatmu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Tri Wahyu. Kami menyerahkan ibu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kesembuhan bagi anakmu ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menciptakan anakmu ini, Engkau yang tahu setiap organ demi organ yang mengalami kelemahan tubuh. Karena itu kami percaya Tuhan akan pulihkan kesehatannya. Kami berdoa untuk keluarga yang menemani di rumah sakit, biarlah mereka tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan dan diberikan kekuatan dan kesehatan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang lansia. Kami berdoa untuk Ibu Suparmi, kami berdoa untuk Ibu Sukian, kami berdoa untuk Bu Asna dan juga Mbak Tarwan. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka di masa-masa tua mereka. Bahkan secara khusus, secara rohani, mereka tetap teguh di dalam iman percaya mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk situasi yang saat ini secara khusus dengan media sosial yang ada. Kami berdoa supaya jemaatmu di tempat ini boleh menggunakan media sosial dengan bijak dan mereka boleh memakai sarana ini untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah ya Tuhan doa yang kami naikkan kepadamu untuk jemaat di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Biarkan Alkitab kita terbuka dan mari sekali lagi kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengar akan firman-Mu. Karena itu Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan bagi iman kami. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebelah. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman
bagian firman Tuhan ini tentu tidak asing bagi kita. Dan kita tahu bahwa di dalam perjalanan hidup kita saat ini, kita sedang digambarkan seperti kita naik perahu di tengah lautan yang begitu luas. Dan tentunya perjalanan pelayaran di tengah laut yang luas itu tidak bisa dipungkiri bahwa sewaktu-waktu ombak, gelombang ataupun angin topan itu akan kita hadapi. Dan tentunya bukan hanya dihadapi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan pun juga akan menghadapi yang namanya gelombang, yang namanya badai dan juga angin topan. Nah, sekarang bagaimana kalau hal itu terjadi dan kita hadapi di dalam kehidupan kita? Bagaimana reaksi kita? Tentu akan menjadi kacau. Tentu akan membuat kita panik. Itulah yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kita tahu bahwa saat ini badai terbesar yang dihadapi oleh dunia, bahkan bangsa Indonesia secara khusus adalah badai pandemi COVID-19. Dan kita merasakan dampaknya sangat terasa sekali di dalam kehidupan kita. Semuanya menjadi kacau, semuanya menjadi takut dan situasinya mencekam. Bukan hanya pandemi COVID-19, tetapi juga kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan dan persoalan-persoalan pribadi kita. Nah, dalam situasi seperti ini, bisakah kita melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang diberikan oleh Sinode pada Minggu 20 Juni 2021 ini adalah percaya kita bisa. Percaya kita bisa. Apa itu percaya? Percaya berarti yakin. Percaya berarti memastikan bahwa seseorang atau diri kita itu mempunyai kemampuan atau mempunyai kelebihan. Percaya berarti tidak bimbang, tidak ada keraguan. Itulah percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi seringkali kita diperhadapkan dengan badai persoalan di dalam hidup kita. Dan kemudian reaksi apa yang lebih dulu muncul di dalam diri kita ketika badai persoalan itu terjadi? Reaksi yang muncul pertama kali adalah ketakutan. Reaksi yang muncul pertama kali adalah keraguan, kekhawatiran, kepanikan, dan sebagainya. Begitu juga yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus di dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Murid-murid Tuhan Yesus sedang diperhadapkan dengan angin ribut, angin yang dapat mengombang-ambingkan kapal mereka. Mereka tidak mendahulukan rasa percayanya, tetapi justru mendahulukan rasa takut. Mereka mendahulukan rasa khawatir, kepanikan mereka, karena mereka menganggap bahwa nyawa mereka ada dalam bahaya. Bahkan bukan hanya kekhawatiran yang didahulukan, bukan hanya kepanikan, bukan hanya ketakutan, tetapi juga emosi, kemarahan yang kemudian didahulukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus tidur di gurita, mereka katakan di dalam ayat yang ke-38, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mereka marah, mereka jengkel kepada Tuhan Yesus. Karena dalam situasi yang genting, Tuhan Yesus tidak bereaksi. Tuhan Yesus malah tidur di gurita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ketika persoalan di dalam hidup kita tidak teratasi, kita merasa beban kita sudah berat, kita merasa tidak sanggup menghadapi persoalan kita merasa putus asa. Seringkali juga kita marah kepada Tuhan. Kita menganggap bahwa Tuhan tidak peduli lagi dengan kita. Tuhan membiarkan kita dan Tuhan meninggalkan kita. Hari ini Tuhan Yesus meminta kepada kita untuk tidak menjadi panik, untuk tetap tenang dan percaya bahwa kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Mengapa Tuhan meminta kita untuk percaya bahwa kita bisa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 48 Tuhan Yesus mengatakan demikian. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Pertanyaan ini diajukan kepada murid-murid dan juga kita semua pada saat ini, secara tidak langsung meminta kita untuk percaya dan tidak menjadi takut. Sebenarnya ada alasan mendasar mengapa Tuhan meminta kita untuk percaya. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang menjadi penguasa langit dan bumi ini. Kita punya Tuhan Yesus yang bisa melakukan apa saja, baik bagi alam semesta ini maupun bagi diri kita. Dalam bacaan kita hari ini kita membaca satu peristiwa luar biasa, di mana Tuhan Yesus bisa menenangkan angin ribut. Yang tadinya angin itu membuat para murid menjadi takut, yang membuat murid-murid menjadi khawatir, dan membuat murid-murid menjadi panik. Seketika ketika Tuhan katakan diam dan tenanglah, maka danau itu menjadi tenang. Danau itu kembali teduh. Itu karena kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sanggup melakukan apapun juga. Tuhan sanggup meredakan angin ribut. Itu artinya Tuhan juga sanggup menolong kita. Tuhan juga sanggup mengatasi persoalan kita. Seperti tadi di awal saya katakan bahwa persoalan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah pandemi COVID-19. Ini sudah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun. Tapi kita melihat bahwa pandemi ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Malah sebaliknya, saat ini kasus demi kasus mulai naik. Beberapa daerah menunjukkan kenaikan yang begitu luar biasa. Bahkan beberapa daerah dinyatakan sebagai zona merah. Ini menjadi satu pergumulan tersendiri. Itu artinya bahwa semuanya akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi perekonomian kita, mempengaruhi usaha kita, mempengaruhi pendidikan anak-anak, mempengaruhi sosialisasi kita, bahkan mempengaruhi banyak hal di dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu, mungkin juga saat ini kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan pribadi kita yang itu bisa menjadi badai di dalam kehidupan kita, yang itu bisa menjadi gelombang kehidupan kita, yang bisa mengombang-ambingkan rumah tangga kita, yang bisa mengombang-ambingkan situasi di rumah kita. Saat ini kita diminta oleh Tuhan untuk percaya bahwa kita bisa melewati semuanya ini bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa kita tidak mampu, mungkin kita merasa putus asa, tetapi percayalah bahwa bersama dengan Tuhan kita akan mampu melewatinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu sekarang bagaimana caranya supaya kita tetap percaya bahwa kita bisa melewati persoalan yang kita hadapi? Yang pertama adalah kita datang kepada Tuhan. Kecenderungan kita ketika ada persoalan, kita tenggelam dan larut di dalam persoalan itu.
Dan kita juga malas untuk bersekutu dengan Tuhan. Padahal kalau kita semakin malas, semakin tenggelam di dalam persoalan kita, dan kemudian kita menjauh dari Tuhan, persoalan tidak akan terselesaikan. Persoalan akan semakin menekan kehidupan kita. Hari ini kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Ketika angin ribut mengombang-ambingkan perahu mereka, yang mereka lakukan adalah mereka datang kepada Tuhan. Mereka mendekat kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-38 dikatakan di situ, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Artinya, di tengah-tengah kepanikan Tuhan ini, di tengah-tengah kepanikan, murid-murid Tuhan Yesus mencari Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus tidak menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya senang sekali membaca kisah kehidupan Daud. Dalam cerita tentang Daud ini, saat Daud menghadapi pergumulan, dia tidak menjauh kepada Tuhan, tetapi sebaliknya dia dekat kepada Tuhan. Sehingga dia merasa tenang, dia merasa nyaman bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu dalam salah satu pujiannya di dalam Mazmur 62 dia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kemudian di ayat yang ke-8 di pasal yang ke-62 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, kita menceritakan persoalan kita kepada Tuhan, maka ada ketenangan di dalam kehidupan kita, ada kelegaan di dalam kehidupan kita, yang itu akhirnya membuat kita semakin percaya bahwa kita bisa melewati semua persoalan demi persoalan. Kemudian yang kedua, selain kita datang kepada Tuhan, adalah percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita sudah berseru kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita merasa ragu akan jawaban Tuhan. Seringkali kita bimbang, bisa nggak saya menjalani kehidupan ini di tengah-tengah persoalan ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah badai yang begitu berat, mari kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Dengan kita percaya, kita akan yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita akan yakin bahwa kita bisa melewati semua itu. Karena Tuhan berjanji di dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji Tuhan yang menguatkan kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun mungkin kita merasa bahwa Tuhan belum menjawab, itu bukan berarti Tuhan tidak membiarkan kita, tetapi Tuhan justru peduli kepada kita, untuk supaya kita semakin dekat kepada Dia, semakin menggantungkan diri kita kepada Tuhan dan mengandalkan Dia. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, taat kepada Tuhan berarti taat melakukan firman Tuhan, taat melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Dalam situasi yang sulit, marilah kita tetap taat untuk berdoa. Marilah kita taat untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Marilah kita tetap taat melakukan firman Tuhan. Karena dengan ketaatan yang kita lakukan, maka kita percaya
Tuhan akan menolong kita. Bukan justru sebaliknya kita berontak kepada Tuhan, kita melawan kepada Tuhan. Tetap menjaga hubungan intim dengan Tuhan, itu juga menjadi wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan bukan hanya meminta kita untuk taat kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita. Tuhan juga minta kita juga taat dengan pimpinan kita, dengan orang-orang yang memimpin kita. Dalam hal ini adalah pemerintah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ada banyak arahan-arahan dari pemerintah untuk supaya pandemi ini boleh berakhir dan memutus mata rantai penyebarannya. Salah satunya adalah memakai masker, menjaga jarak, mengurangi rekreasi atau mobilitas, dan lain sebagainya. Mari kita taati apa yang sudah menjadi arahan dari pimpinan kita, supaya semuanya ini boleh teratasi dengan baik. Tanpa ada ketaatan, maka semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kita, menguatkan iman kita bersama di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi. Kita yakin, kita percaya bahwa kita bisa melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Asal kita datang kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, serta taat kepada pimpinan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak sambil merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita renungkan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kami bersyukur di tengah-tengah pergumulan hidup kami saat ini, Tuhan boleh menguatkan kami untuk kami tetap percaya kepada Engkau, untuk kami tetap taat, dan kami datang kepada Tuhan. Dengan demikian kami boleh melewati semua pergumulan-pergumulan yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami berikan kepada-Mu. Biarlah persembahan ini juga boleh membawa bau harum di hadapan-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikannya. Kami juga berdoa untuk majelis yang mengelola keuangan ini. Tuhan juga berkati, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk mengembangkan pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami ini dengan beralaskan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk meresponi firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440, bait yang pertama dan bait yang ketiga.
dimanapun kita berada. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan sebagai pujian penutup dengan lagu Tiap Langkahku. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua.